Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita akan bahas kelanjutan dari surat gugatan ke pengadilan gue atas SPPKP yang itu teman-teman ya, dari KPP Taman Sari. Jadi kemarin sudah gue bahas di video sebelumnya, sekarang kita lanjutin karena masih panjang teman-teman ya. Jadi kita ketika menggugat ke pengadilan itu kita mesti sampaikan dasar hukum apa yang mau kita gugat kepada si tergugat ya. Menurut lu mereka ini salahnya apa? Lu mesti jelaskan dasar hukumnya. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara bapak kita, teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh pakai persepsi kita. Kita harus gunakan dasar hukum, teman-teman ya. Oke. Sekarang gua akan share lagi. Nah, ini dia. Kemarin kan sudah sampai ke poin P ya, sekarang poin Q teman-teman ya. Jadi gugatan ini adalah masuk ke pengadilan pajak maksimal 30 hari sejak dikirimkannya surat tersebut kepada wajib pajak teman-teman ya. Q. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang kita disclaimer dahulu teman-teman. Kita disclaimer dahulu ya bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak teman-teman ya buat Anda semua. Kalau ada yang salah di video ini tolong di komentar aja langsung teman-teman ya. Q, Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, teman-teman ya. Ini adalah Undang-Undang AP ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 17 angka 2 huruf C. Badan dan atau pejabat pemerintahan dilarang. Nggak ulang teman-teman, dilarang. Nggak ulang lagi nih ya. Dilarang menyalahgunakan wewenang. Badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Oke. C. Larangan bertindak sewenang-wenang. Oke. Nah, kami menduga tergugat telah bertindak sewenang-wenang. Hanya dugaan, teman-teman, dugaan. Nanti akan terbukti di pengadilan. Semata-mata berlindung di balik prinsip kewenangan jabatan. Menurut kami, walaupun pejabat memiliki kewenangan, tetapi tetap tidak boleh bertindak sewenang-wenang sesuai undang-undang, teman-teman ya. Tindakan kewenangan ini terlihat dari tidak ada transparansi, tidak ada kejelasan, tidak ada data bukti yang jelas yang sudah dilakukan pengujian akademis berkekuatan hukum tetap. Kami menduga keputusan pejabat atas terbitnya SPPKP ini didasarkan atas asumsi subjektif ya, seolah-olah negara ini punya bapaknya dia ya, ataupun berdasarkan data bukti yang belum terkonfirmasi dalam pengujian akademis berkekuatan hukum tetap ya. Jadi SPPKP ini teman-teman terbit sebelum pemeriksaan ini selesai. Oke, SPPKP terbit sebelum pemeriksaan selesai. Jadi dasar lu apa? Pemeriksaan belum selesai, tetapi lu sudah terbitnya SPPKP. Berarti kan dasar lu apa? Bukti yang lu pakai apa? Bingung, teman-teman ya. Sewenang-wenang. Ingat teman-teman ya, pejabat punya kewenangan iya, tetapi tidak boleh sewenang-wenang ya. Rakyat bisa marah loh ya, rakyat bisa menuntut balik. R. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 46 angka 1 dan 2. Badan dan atau pejabat pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum. Nah, loh. Ya, badan itu harus memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait. Teman-teman ya, sebelum lu ngerti bahasa Indonesia nggak teman-teman ya? Gue ulang ya, sebelum SECBEBLUM lum sebelum ya, sebelum menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat. Ini masih kurang jelas nggak sih teman-teman? Lu masih perlu diperjelas teman-teman ya? Masih perlu diperjelas nggak sih? Ini tuh sudah jelas dilanggar teman-teman ya, dilanggar sama si oknum teman-teman ya. Tapi masih dugaan, teman-teman masih dugaan. Oke, wajib loh, ini wajib ya. Pejabat pemerintahan wajib memberikan sosialisasi dahulu kepada pihak-pihak yang mengenai dasar hukumnya bagaimana, persyaratan bagaimana, dokumennya bagaimana, faktanya bagaimana, yang terkait sebelum menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat. Ini kita nih kena SPPKP jadi terbebani. Lu tidak ada penjelasan apapun melanggar undang-undang ini. Oke? Dua, pejabat dan atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung. Masalahnya, tidak ada klarifikasi sampai hari ini. Tiba-tiba SPPKP-nya terbit. Itu SPPKP jabatan loh. Menimbulkan efek yang luar biasa loh. Gila nih orang nih. Nggak ada malu tuh pejabat loh. Aduh. Oke. Tapi itu masih dugaan teman-teman ya. Kita akan uji di pengadilan.
Kami menduga tergugat telah sengaja melanggar pasal 46 Undang-Undang ini dengan sengaja tidak memberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai dasar hukum, persyaratan dokumen atau fakta atau bukti apapun sebelum tergugat membuat keputusan SPPKP ini, yang mana SPPKP ini dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat, yaitu wajib pajak itu sendiri. Oke. S. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AP ya, Pasal 52 ayat 1 huruf B dan C. Syarat syahnya keputusan. Teman-teman ya, keputusan itu menjadi sah meliputi B, dibuat sesuai prosedur. Kalau dia tidak sesuai prosedur, maka dia menjadi tidak sah. Oke, C, substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Oke. Nah, kami menduga tergugat telah melanggar prosedur penetapan SPPKP ini karena sama sekali tidak ada tindakan apapun sebelumnya, tidak ada pengujian apapun sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak ada permintaan data, tidak ada pemberian data, tidak ada konfirmasi atau klarifikasi apapun dengan wajib pajak yang menjadi dasar terbitnya SPPKP ini, guys. Bingung, bingung, dan bingung. Kami juga menduga tergugat membuat keputusan SPPKP ini tidak berdasarkan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Walaupun data dan buktinya mungkin ada, tetapi data tersebut tidaklah memiliki substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Oke, nanti kita uji di pengadilan. T. Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang AP, pasal 56 angka 2. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat 1 huruf B dan C merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Negara ini adalah negara hukum, Bos. Ya, teman-teman ya. Pejabat punya kewenangan, tapi tidak boleh sewenang-wenang. Gak bisa suka-suka hatinya dia. Enak benar lu bikin surat PKP jabatan, tidak ada data apapun yang diberikan, tidak ada konfirmasi apapun. Gila, udah nggak ada malu tuh pejabat. Kita ulang teman-teman ya, kita ulang. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 52 ayat 1 huruf B dan C merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Selesai teman-teman ya, titik. Gue kayak mau marah-marah nih. Nggak ada malu ya tuh pejabat ya. Dia tahu dia salah, tapi dia tetap laksanakan. Nggak ada malu tuh orang. Aduh. Ulang ya, kita lanjut. Berdasarkan uraian ini, maka dapat disimpulkan keputusan SPPKP ini adalah merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan sesuai dengan pasal tadi ya, di atas ya. Oke. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AP pasal 66 ayat 1. Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat. 1. Wewenang. 2. Prosedur. C. Substansi. Tiga-tiganya hancur lebur, teman-teman. Tapi ini masih dugaan, teman-teman ya. Nanti kita buktikan di pengadilan. Menurut kami, keputusan SPPKP ini telah cacat wewenang karena dilakukan dengan cara sewenang-wenang, tidak memperhatikan aspek pelayanan kepada masyarakat. Emang gila tuh orang tuh. Keputusan SPPKP ini juga telah cacat prosedur karena sama sekali tidak ada prosedur yang dilakukan atau diberitahukan kepada wajib pajak sebelum dan sesudah keputusan SPPKP ini dibuat oleh tergugat. Keputusan SPPKP ini juga telah cacat substansi karena sama sekali tidak ada data yang diminta dari wajib pajak, tidak ada data yang diberikan kepada wajib pajak, tidak ada pengujian akademis yang sudah berlaku kekuatan hukum tetap, tidak ada dasar hukum yang jelas yang diberikan kepada wajib pajak, tidak ada edukasi apapun yang diberikan kepada wajib pajak sehubungan dengan substansi terbitnya keputusan SPPKP ini. Memang gila teman-teman ya. Dia makan gaji hanya untuk menghantam wajib pajak gitu loh. Tidak perlu kasih edukasi, tidak perlu kasih klarifikasi, nggak perlu kasih apa-apain. Gila nih orang. Tapi hanya dugaan, teman-teman ya. Nanti kita lihat di pengadilan. Maka menurut kami, surat keputusan SPPKP ini sejak awal sudah cacat sesuai dengan pasal pasal 66 undang-undang ini dan dapat segera dibatalkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AP pasal 70 ayat 1 huruf C. Keputusan dan atau tindakan tidak sah apabila teman-teman ya, keputusannya menjadi tidak sah apabila C. Dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Ini undang-undang sudah jelas kok guys ya. Undang-undang kita tuh jelas. Tinggal mau dipraktekkan apa enggak. Menurut kami, tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam membuat keputusan SPPKP ini, tidak memberikan ruang apapun kepada wajib pajak terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya, klarifikasinya, ataupun penjelasan, ataupun pembelaan, atau apapun selaku warga masyarakat yang dilayani. Aduh, bingung gue.
Dengan demikian, maka keputusan SPPKP ini dapat dianggap tidak sah sesuai pasal 70 Undang-Undang ini. Nggak sah semua. Ini nggak sah semua. Gua kalau jadi hakim bingung nih. Ini semua kok semua nggak jadi nggak sah ini semuanya. Aduh. Undang-Undang Nomor 30, nomor W ya, W. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 14 tentang AP ya, Pasal 70 ayat 2. Akibat hukum keputusan dan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat 1 menjadi tidak mengikat sejak keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan, teman-teman ya. Jadi semuanya akibat hukum gara-gara SPPKP ini, termasuk STP-nya, STP-nya, kemudian apapun akibat hukumnya menjadi tidak mengikat sejak keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan. Dan B, segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Jadi STP-STP itu semua teman-teman batal semuanya demi hukum, dianggap tidak pernah ada. Kenapa? Karena dibuat dengan cara sewenang-wenang. Dengan demikian, maka keputusan SPPKP ini adalah tidak mengikat sejak ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Selesai teman-teman ya. X, nomor X nih ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11 Ayat 1 huruf C ya. Ini adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Lain lagi teman-teman ya. Badan publik wajib, WAWJIB, JIB, wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi C. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. Jelas teman-teman ya. Dalam hal pejabat publik yaitu tergugat membuat kebijakan atau keputusan SPPKP ini, kami menilai adanya dokumen pendukung yang sengaja disembunyikan atau sengaja tidak diberikan kepada wajib pajak yang menjadi dasar atas terbitnya SPPKP ini, sehingga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini. Jelas teman-teman ya. Dokumen pendukung tersebut adalah data dan bukti yang sudah dilakukan pengujian akademis dan sudah berkekuatan hukum tetap, bukannya data dan bukti yang bersifat perspektif, persepsi subjektif, yang masih mentah, yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap, itu mah suka-suka bapak lu kalau begitu ya. Nomor Y, buset sampai Y. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11 Ayat 1 huruf G. Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi prosedur, teman-teman ya. Baca lagi ya. PRO Pro, SECDUR DUR, prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat ya. Semua dilanggar guys, nggak peduli dia. Kami menduga tergugat dengan sengaja tidak memberitahukan kepada wajib pajak, baik secara lisan, audiovisual, ataupun tertulis resmi, mengenai prosedur kerja atau prosedur tata cara dalam penerbitan SPPKP tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan pada masyarakat yang dilayani ketika menerima surat SPPKP tersebut. Aduh, bingung nih saya hakim nih kalau ketemu surat ini. Oke. Bagian 4. Kesimpulan dan usul penggugat. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, penggugat menyimpulkan bahwa 1. Surat gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang KUP serta pasal 40 dan 41 Undang-Undang Pengajaran Pajak. Tergugat diduga telah melakukan pelanggaran formil dan material berbagai undang-undang dalam lingkup jabatannya ataupun peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar 1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal. 2. Memerintahkan tergugat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, KPP Pratama Jakarta Tamasari, untuk membatalkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor S364 PKP bla bla bla. Memerintahkan tergugat Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, KPP Pratama Jakarta Tamasari untuk selanjutnya nih ya, dalam setiap pelaksanaan tugas negara selalu berkomunikasi terlebih dahulu dengan wajib pajak secara ramah, transparan, jelas, cermat, rinci, detail, edukatif, persuasif, akuntabel, dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Penerbitan SPPKP secara jabatan adalah langkah terakhir apabila setelah 3 kali berturut-turut tergugat telah gagal memberikan pemahaman edukasi yang memadai kepada wajib pajak. 4. Memerintahkan tergugatnya DJP KPP Taman Sari untuk selanjutnya dalam setiap penerbitan SPPKP setiap penerbitan SPPKP wajib untuk melampirkan data sebagai berikut. A.
alasan yang jelas, rinci, detail, beserta kertas kerja pengujian akademis atas terbitnya SPPKP. 2. B. Dasar pengujian akademis atas data dan bukti yang jelas, rinci, detail yang sudah teruji dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai dasar data pengujian dalam terbitnya SPPKP. C. Memberikan edukasi yang jelas, Bos, ya, disertai dasar hukum dan tata cara mengenai bagaimana kelanjutan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi WP yang sudah dapat SPPKP ini. Enak aja lu, tiba-tiba terbitnya SPPKP terus kami jadi bingung mesti cari tahu sendiri. Enak bener. Lu masih punya kewajiban menjelaskan setelah dapat SPPKP ini bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Oke. Hal ini termasuk dan tidak terbatas kepada I. Satu ya, tata cara dan formulir pembuatan kode aktivasi, password aktivasi, sertifikat digital, cara install dan tutorial e-faktur web, based, dan desktop. Oke. Tata cara perhitungan atas PPN beserta contoh-contoh tutorialnya. Kan banyak orang nggak ngerti PPN nih. Tiba-tiba PKP jabatan datang. Ya nggak ngerti dia gimana caranya ngitungnya, bos. 3. Informasi mengenai kontak dan lokasi tim penyuluh yang selalu siap membantu wajib pajak apabila dapat kesulitan. Iya dong, lu mesti kasih. Kan sekarang AR kan udah nggak mau melayani kan? Kan AR sudah tidak bersifat untuk edukatif kan? Nah, penyuluhnya harus dikasih nomor handphonenya berapa, biar kita telepon langsung tiap hari nih. Demikian seluruh gugatan ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya. Oke. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, oke? Sudah gue sampaikan tanda tangan di sini, oke? Kuasa hukumnya gue, lampirannya ada, fotokopi surat pengukuhannya ada, kemudian yang kedua nggak ada, ini nggak ada, yang lain nggak ada, oke? Yang lain nggak ada. Keterangan nggak ada juga, oke? Oke, surat kuasa khusus gue ya, surat kuasa khusus gue seperti ini isinya ya, teman-teman ya. Oke, untuk di atas nama memberi kuasa bertindak sepenuhnya membela, memberikan jasa bantuan hukum, mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa berkaitan dengan. Ini gue copy paste kuasanya Bapak Ray, guru kita yang terhormat. 1. Surat gugatan nomor sekian ya, tanggal 16 November, seluruh proses persidangan hingga selesai. Sehubungan dengan maksud tujuan tersebut, penerima kuasa dapat melakukan tindakan dan upaya sesuai dengan hak-hak hukum pemberi kuasa untuk mempertahankan diri dan membela kepentingan dari pemberi kuasa termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengajukan surat-surat dan permohonan-permohonan, mengajukan surat pembelaan dan jawaban, mengajukan bukti surat, mengajukan kehadiran saksi-saksi dan ahli, meminta salinan keputusan, membalas surat-surat, memberikan keterangan di media cetak ataupun meliput secara elektronik, dan termasuk melakukan segala tindakan dan upaya lain yang dianggap penting dan berguna oleh penerima kuasa untuk menyelesaikan masalah dimaksud dengan cara yang diperkenakan secara hukum. Oke? Ini surat kuasanya. Nah, ini adalah MPP gue. Udah. Masih ada lagi. Oh, fakta integritas. Nah, ini adalah fakta integritas ya, masih diisi oleh si wajib pajak dan juga oleh si kuasa ya. Oleh kuasa juga wajib ya. Ini semua formulir ini ada di dalam deskripsi dari video gue ini guys ya. Jadi tinggal lu nonton aja videonya, kemudian di deskripsinya itu ada videonya. Oke, ini apa ini? Daftar isian surat banding. Oke. Oke, ini adalah dokumen pendukungnya. Semua ini sudah ada di website-nya Pengadilan Pajak dan juga ada di video gue ini di bagian deskripsi ya. Formulir persetujuan pelaksanaan sidang elektronik ya. Kan kita maunya online semua sekarang ya, teman-teman ya. Jadi kita semuanya online. Oke. Oke. Oke, KTP-nya udah, KTP gue. Selesai, teman-teman ya. Selesai. Seperti itulah teman-teman ya proses untuk mencari keadilan di negeri ini. Oke, kalau lu mau cari keadilan, lu jangan manja, jangan cengeng, teman-teman ya. Inilah proses yang harus kita lalui, harus kita lakukan sebagai warga negara biasa yang bukan artis, yang bukan Soleh Solihun, yang bukan Arfian Fuadi. Kalau Soleh Solihun sekali tweet 1 minggu selesai urusannya. Apa yang terjadi di balik meja, di belakang meja, kita tidak tahu. Apa yang terjadi di ruangan gelap itu, kita tidak tahu, teman-teman ya. Kalau Arfian Fuadi 1 kali tweet di Twitter, di Facebook, langsung dipanggil oleh Bapak Justinus yang terhormat di Kementerian Keuangan. 1 minggu kemudian, sepertinya mau selesai urusannya. Kalau kita, warga negara biasa, yang bukan artis, yang nggak bisa viral, jangan cengeng ya, jangan manja ya. Kita harus melaksanakan peraturan undang-undang, melakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena kita bukan Rafael Alun, kita bukan saudara Rafael Alun, kita bukan Soleh Solihun, kita bukan saudaranya Soleh Solihun. Itu teman-teman ya. Jadi
Ini kan gugatan sudah masuk ya, gugatan sudah masuk, jadi mungkin maksimal 30 hari kemudian pihak KPP akan memberikan surat tanggapan. Oke, dari KPP, DJP ya, DJP tergugat akan mengirim tanggapannya. Jadi ada poin-poin gue tadi itu ya, poin-poin gue yang sampai berapa tadi poinnya? Sampai X atau Z tadi ya? Sampai mana tadi? Sampai Y ya. Jadi ada sampai Y ada 25 berarti ya. 25 poin itu DJP harus membalas satu per satu, teman-teman ya. Dia harus memberikan tanggapan satu per satu. Kemudian setelah itu gua bisa kasih tanggapan berikutnya. Oke, tanggapan DJP ini kita tanggapin kemudian, tanggapin lagi maksimal 30 hari. Setelah itu barulah ada undangan sidang yang pertama. Gitu teman-teman ya. Jadi prosesnya itu masih mungkin 2 bulan kemudian ya. 2 bulan lagi mungkin Januari atau Februari baru efektif kita sidang pertama. Itu teman-teman ya. Sidangnya pun maksimal bisa 4 bulan sampai 6 bulan kemudian baru selesai. Oke teman-teman ya. Dan kita mau lihat eh, bagaimana proses yang terjadi di dalam pengadilan ini, dan kita masih percaya ya, masih percaya dengan hakim di pengadilan pajak. Mudah-mudahan hakim memutuskan dengan seadil-adilnya. Oke teman-teman, itulah proses kita mencari keadilan ya. Kalau lo mau cari keadilan, maka berlaku prinsip via justitia, apa via justitia rua caelum. Mestinya keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh.